Hai, kenalin, aku Pak Kumis. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk mengenal sifat benda dan perubahan wujudnya. Sifat benda terbagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Jadi, seperti apa mereka semua? Sini aku jelasin. Wujud padat. Bayangkan batu keras di tanganmu. Keras, bentuknya gak gampang diubah, dan jumlahnya selalu sama. Nah, itu dia yang disebut benda padat. Benda padat gak bisa kemana-mana, bentuknya pun tetap sama. Mau dipegang atau dilempar, dia gak bakal berubah. Contoh-contohnya seperti besi, kayu, dan batu. Dan itulah wujud padat. Wujud cair. Bayangkan air di gelasmu. Air itu bisa mengalir kemana aja, mengikuti bentuk gelasnya, tapi volumenya tetap sama. Itulah yang disebut cair, salah satu wujud benda di sekitar kita. Benda cair juga bisa mengalir, seperti air sungai yang mengalir ke laut. Molekul-molekulnya di dalam bergerak bebas, jadi mereka gampang berpindah tempat. Contoh-contohnya seperti minyak, susu, dan juga darah. Dan itulah wujud cair. Wujud gas. Bayangkan udara di sekitarmu. Kamu gak bisa melihatnya, tapi dia ada di mana-mana dan bisa bergerak kemana aja. Nah, itu dia yang disebut gas, salah satu wujud benda di sekitar kita. Beda sama benda padat yang punya bentuk dan gak bisa kemana-mana. Gas gak punya bentuk yang pasti. Gas juga bisa mengalir kayak angin yang bertiup. Molekul-molekul di dalamnya bergerak bebas, jadi mereka gampang berpindah tempat. Dan itulah wujud gas. Sekarang kamu udah tahu kan wujud benda itu apa? Tapi kamu tahu nggak, benda itu bisa berubah wujud loh. Sini aku jelasin. Mencair. Mencair adalah sebuah proses perubahan dari padat menjadi cair. Proses ini terjadi karena benda padat terkena panas. Panas ini membuat molekul-molekul di dalam benda padat bergetar lebih kencang. Semakin kencang getarannya, ikatan antar molekulnya pun melemah dan akhirnya pecah. Pecahnya ikatan ini membuat molekul-molekul bebas bergerak dan saling berjauhan. Alhasil, bentuk benda padat pun berubah menjadi cair. Bisa kita lihat contohnya seperti es krim, es batu, dan mentega. Dan itulah mencair. Membeku. Membeku adalah proses benda cair berubah menjadi padat. Ini terjadi karena pendinginan atau penurunan suhu. Molekul-molekulnya bergerak lambat, saling berdekatan, dan menempel satu sama lain, sehingga membentuk struktur yang kaku. Kita bisa mencobanya pada daging mentah. Kemudian, kita masukkan ke dalam freezer. Tunggu sampai beberapa jam. Setelah itu, coba ambil dagingnya kembali. Dan kamu akan mendapatkan dagingnya sudah membeku. Dan itulah membeku. Menyublim. Bayangkan, kapur baros kesayanganmu di lemari. Perlahan, kapur baros itu menghilang tanpa meninggalkan bekas, berubah menjadi uap harum yang menyebar di ruangan. Sublimasi adalah saat benda padat seperti kapur baros langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair.
Bayangkan molekul-molekul kapur barus itu mendapat energi panas seperti disinari matahari, dan mereka jadi semangat untuk kabur dari ikatan dan terbang bebas di udara. Faktor-faktornya: semakin rendahnya tekanan, semakin mudah pula molekulnya kabur. Semakin panas, semakin cepat pula molekulnya kabur. Selain kapur barus, contoh lain dari menyublim adalah dry ice. Dan itulah menyublim. Mengembun. Pernah tidak kamu merasakan ketika pagi hari kamu lihat ke jendela ada butiran-butiran air? Itu namanya embun. Saat malam hari, udara jadi lebih dingin. Uap airnya jadi kehilangan energi dan bergerak lebih lambat. Dan akhirnya berubah menjadi air. Semakin dingin udaranya, semakin banyak embun yang terbentuk. Embun biasanya banyak terdapat di tempat-tempat dingin, seperti rumput, daun, kaca, atau benda-benda yang dingin. Dan itulah mengembun. Menguap. Pernahkah kamu perhatikan saat air dipanaskan, perlahan airnya mulai menghilang dan berubah menjadi uap? Nah, proses menghilang ini disebut penguapan atau evaporasi. Menguap ini kebalikannya dari mengembun. Kalau mengembun itu dari gas ke cair, maka menguap itu dari cair ke gas. Bagaimana air bisa menguap? Bayangkan air sebagai kumpulan bola-bola kecil. Semakin panas airnya, semakin kencang gerakan bola-bolanya. Saking kencangnya, bola-bola itu melepas dari genggaman dan melayang ke udara menjadi uap air. Lalu, apa yang bikin air itu cepat menguap? Tentu, contoh paling gampang itu saat terkena panas. Seperti pada saat merebus air, menggunakan hair dryer, dan menjemur pakaian. Dan itulah menguap. Nah, sekarang kamu udah tahu kan wujud benda dan perubahannya? Karena kamu udah ngerti, aku mau kasih kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah minyak itu bisa membeku? Yang kedua, apakah angin itu merupakan wujud gas? Yang ketiga, apakah telur dapat dikatakan membeku apabila telurnya dipanaskan atau didinginkan? Tolong dijawab ya.